SPDI dan Tugas Ujian Asli Manusia yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta teknik dan orang tua wali murid kelas 1, 2, dan 3 yang berbahagia. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini bisa dapat berkumpul dalam acara sosialisasi penggunaan gawai dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Amin. Semoga kegiatan ini nanti dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan kita bersama, khususnya dalam mendampingi anak menggunakan gawai secara bijak dan bertanggung jawab. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dan motivasi dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Magus dengan SPD, acara yang ketiga alih informasi oleh SPDI, dan acara kelima yaitu penutup. Mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita buka kegiatan sosialisasi penggunaan gawai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sudah masak kan di rumah? Belum. Bareng sarapan berarti ya? Iya, kalau ibu-ibu tuh biasa nggak sarapan karena tidak sempat. Ya, sekaligus juga jaga body. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, matur sembah nuwun sanget rawuhipun di sini meluangkan waktunya untuk putra-putri jenengan. Kalau ada undangan sekolah hadir di sini, berarti itu menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu itu sayang dengan putranya. Tepuk tangan buat kita semua. Yang terhormat narasumber kita ada Pak Nana, juga ada Bu Resti selaku perwakilan komite dan sekaligus yang tempo hari mewakili orang tua untuk mengikuti sosialisasi yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Jayadi, ya, juga dengan narasumber hebat yang disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya terkait program pemerintah Kota Surabaya, yaitu pendampingan untuk putra-putri kita dalam pemanfaatan gawai. Dengan tema sosialisasi hari ini adalah gawai sehat masa depan hebat. Bapak Ibu yang saya hormati, HP itu kan saat ini tuh kan segala-galanya ya. Saya kalau ketinggalan HP, waduh saya putar balik, wes saya belangi tengah daripada HP-nya ketinggalan. Sebab dari HP ini yang menghubungi nanti banyak orang, termasuk kedinasan, termasuk kereta, termasuk hal apapun sampai belanja kita bisa melalui HP. Dan zaman sekarang itu sudah canggih Bapak Ibu. Jangankan kita, putra-putri kita saja sudah dekat dengan yang namanya gadget. Saya tahu mungkin kelas 1 itu putra-putrinya mungkin belum yang begitu HP yang dereng apa mboten? Oh sudah ya? Oh sudah HP ya? Sudah rebutan HP sama mamanya? Oh sudah rebutan HP sama mamanya? Apa sudah ada yang putranya dibelikan HP sendiri? Oh tidak. Dan gak rebutan ngambil mamanya ini HP-mu, wes, HP-mu mana? Ketika anaknya pinjam HP, enggak, mau pinjam HP-nya, pakai HP-mu sendiri, wes. Putranya ada yang dibelikan HP sampul, yang di belakang kelas 3, ada putranya yang satu dibelikan HP, Pak pegang sendiri, dereng. Apakah ada dari wali murid di belakang ini yang putranya sudah main HP kelas 1? Yang kelas 1 angkat tangan yang kelas 1. Oh iya. Ada Pak putranya yang sudah canggih
HP? Nggak ada, belum. Tapi pernah pegang HP kan ya? Makanya dilihat apa? YouTube. Roblox. Bapak kata aneh Roblox, mabar sama bapaknya. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, kok kelihatannya bahagia sekali ya, ada pertemuan sekaligus ini, nopo pripun, foto-foto. Nopo pinara Pak, duduknya ada yang kosong Pak. Oh ini, tenang, di sini nggak apa-apa. Kalau ruangannya penuh ini saya senang sekali, berarti Bapak dan Ibu wali murid kelas 1 sampai dengan kelas 3 ini benar-benar sayang sama putranya, sehingga kerja ketika ada panggilan dari sekolah. Sebagian sangat ya. Saya bisa minta waktunya sebentar Bapak Ibu untuk bisa memperhatikan saya sebentar saja ya. Barang 2-3 menit saja. Sakit ya, kita mulai ya. Kurang satu Pak, Bu dari kursinya ada. Bapak Ibu, HP itu tidak bisa dihindari. Boten salah putra putrinya panjenengan itu ngerengek nyuwun perso HP, minta pegang HP, minta main HP itu tidak salah. Memang sudah zamannya, ya. Tapi dari zaman itu, dari zaman yang seperti ini, pendampingan dan peran serta orang tua itu benar-benar sangat dibutuhkan. Ya, kenapa kok kami udah kelas 1, 2, 3 padahal yang seumur anak dekat dengan HP yang sudah pinter main status itu adalah anak kelas 4, 5, 6 ya, yang sudah mulai beranjak dewasa ya, itu kelas 4, 5, 6 sudah mulai pinter pasang status dengan berbagai macam gaya. Dan yang anehnya lagi, anak zaman sekarang itu Bu, saya mamanya nggak bisa lihat status anak saya, diprivasi, dikecualikan. Mamanya nggak delok memang satunya anakku ini baik dan soleha. Setiap hari berangkat mengaji. Tapi ada sisi yang lain di mana dia tuh kalau di depan HP dia tuh bisa mengeksplor dirinya, semangat percaya diri. Foto kayak mama barusan tadi loh foto. Bener gaknya? Tapi kalau depan mamanya itu malu. Tapi anak bisa pede kalau di depan HP-nya. Gak orang sing delok, cukup didelok nenggone status. Tapi lagi ketemu langsung, hari ini tahu Bu. Ada yang seperti itu ada. Dan ya, ada. Anak saya. Lah, Bapak Ibu, derek tete putra putrinya panjenengan itu juga putra putri saya. Ya, bahwa HP itu resikonya sangat besar sekali. Saya ada cerita dan ini kisah nyata loh Bapak Ibu. Mohon disimak ya. Ada siswa dari SMP, ya siswa SMP, mungkin panjenengan tahu beritanya, tapi jenengan tidak tahu kronologinya. Siswa tersebut cewek, kalem, cantik, pinter, menang, tapi gak pedean Bapak Ibu. Gak pedean. Bukan arek sing mel-melan apa sing pede boten, menang. Di kelas juga nurut. Di SMP itu anak-anak kan sudah masuk masa puber ya, sudah tertarik dengan lawan jenis ya, sudah mulai berias, sudah ada sisi kadang-kadang anak itu lepas kontrol terus mulai aku mau ditembak hari itu, kan macam-macam nih. Lah dia di antara gengnya, di antara teman sekelompoknya, dia itu merasa tidak pede. Duh, kok aku kok sing nembak yo. Itu sudah jadi beban pikiran anak tersebut Bu. Aku gak harus nembak yo. Arek iki ambek iki disenengi iki disenengi iki. Aku kok gak ono sing nyenengi yo. Arek yo gak endel meneng. Suatu saat orang tuanya ini dipamiti sama putrinya. Bu, aku kerja kelompok. Oh iya nak, ibunya dengan semangat percaya dengan putri yang pacar anak ini gurunya ini nggih. Iya, ini termasuk siswa yang diidolakan, jadi kebanggaan Bapak Ibu guru, mau pintar, gak macam-macam, gak aneh-aneh. Pamitlah dia Pak, Bu, kerja kelompok pada saat itu hari Minggu, budal, deng. Dinteni sampai maghrib, gak datang. Ditelepon konco
harinya sekolah heboh. Sekolah heboh, kirim foto sampai nyampe ke sekolah saya juga. Saya dulu di SMP 10. Sampai nyampe foto siswa hilang ini di sekolah saya juga. Dicari siswa dari SMP titik-titik ini bagi yang tahu dan lain sebagainya. Kedinasan heboh, semua heboh, siswa hilang tidak pulang. 1, 2, 3 hari gelisah, orang tua tidak karu-karuan, sampai diangkat ke media sosial, sampai bapak, ibu dan kakaknya ini datang ke dukun, ke orang pintar, ke kiai, nanya putranya ini gimana. Polisi juga sudah bergerak. Bapak ibu panjenengan nopo mboten kaget, setelah beberapa hari diketemukan putrinya ini tadi sudah meninggal. Jadi menurut informasi yang kami dapatkan pada saat itu, anak ini ternyata menjalin komunikasi dengan anak luar, pacaran ambek arek jopo, sing sakjane dia itu yo gak ngerti wajahe. Sing sajane arek iku ya gak ngerti sekolahe nandi, hanya karena bahasa cat, sok perhatian, sok sayang. Kemudian dia bisa menyampaikan ke temannya, hanya butuh validasi, menyampaikan ke temannya, aku yo duwe, aku yo arek iki, wis dianggap padahal dia yo gak ngerti wajahnya. Foto PP itu kan juga belum tentu nyata, nggih. Itu terjadi di mana, Ibu? Di Surabaya. Di Surabaya. Dan anak ini meninggal, posisinya itu habis di tindak iya, kemudian dibunuh untuk menghilangkan jejak, dibakar. Bapak Ibu, dari mana itu semuanya? Karena tidak kita cek bagaimana kondisi putra putri kita menggunakan HP. Anak sekarang itu cuagi, Pak. Panjenengan putrane paut pun mboten usah diajari. Taruh saja HP-nya. Sudah dia bisa eksperimen, buka YouTube model A sampai Z. Perlunya kami hadir di sini, Bapak Ibu, kelas 1 ngomong sik kelas 1. Putrane sik diambil ibuke, sik gorong pinter ngeyel, sik gorong pinter ngomong, sik gorong pinter banggel, kabeh sik ibunya atau ayah ini masih berkuasa. Ayo ditata putranya, jangan disuruh menghindar, bisa disuruh menghindari, tidak boleh pakai HP. Nanti putranya nguper. Tapi bagaimana kita bisa menggunakan gawai dengan sehat, dengan baik, supaya dia berdampaknya itu baik untuk pendidikan putranya, untuk menambah wawasan kemampuan anaknya. Itu siapa yang mengontrol? Orang tua. Butuh didampingi, butuh dijak omong. Kalau mabar bareng bagaimana? Boleh, lebih baik mabar bareng bapaknya daripada nanti mabar tapi kita tidak tahu itu musuhnya siapa, lawannya siapa. Banyak orang pinter. Ini titipan dari Pak Wali Kota, derek titip Yanti yang mungkin mama papanya kerja, yang datang neneknya. Yanti, Pak, Bu, Kakak yang ada di sini, ada titipan dari Pak Wali, titip putranya diawasi dalam penggunaan gadget. Dari gadget kita bisa masuk ke pelanggaran hukum. Karena putra-putrinya panjenengan di bawah umur, siapa yang dapat sanksi? Orang tua. Mbak, tolong dibukakan seksi hukumnya. Naik ke atas lagi, Bu Indri. Ya, sampun. Penggunaan gawai anak dapat berada dalam posisi dua, yaitu sebagai korban maupun sebagai pelaku. Bisa sebagai korban bullying. Bullying hanya bullying lewat WA. Tahu Timothy nggih? Cowok yang kena bullying terus bunuh diri nih loh, Bu. Nah, omongan netizen itu kan pedas, ya. Tajam, setajam. Iya. Ya, apalagi anak kita yang belum dewasa. Ya. Jadi tolong dikontrol karena segala bentuk sanksi nanti akan terkena
tua. Turun lagi Bu. Nah, oh stop. Nah, apa saja yang bisa mengakibatkan melakukan pelanggaran? Penyebaran konten pornografi, kemudian cyberbullying atau penghinaan atau membuli orang lewat kata-kata, itu bisa disanksi hukumkan. Kemudian menyebar berita hoax, ya, kemudian penipuan online dan ujaran kebencian. Saya rasa kalau anak kita masih kelas 1 boten ini mamanya sama papanya ini. Ya, tapi Bapak Ibu mumpung putranya belum ketagihan, lek ono HP wis merasa wis merasa gelisah, mumpung sik cilik derek titip dikontrol nggih, dijadwal. Ayo kalau mau main HP dikancani mama, apa sih sing didelok putrane? Kalau mau main game, mamanya yang mencarikan gamenya. Dijami jam pinten sampai jam pinten. Ini kelihatan sepele Bu, tapi berdampak besar sekali. Kasus bullying paling banyak ada di SD. Kalau di kota Surabaya ada dari 100%, 26% kasus bullying terbanyak ada di SD. Karena anak kan guru ngerti sih Bu, namanya anak ya belum paham, masih polos. Apa yang dia dapat ya dia sampaikan, gak seneng ya diomongno, gak cocok ya dipukul temannya lah. Belum bisa mengendalikan diri, belum bisa mengekspresikan diri. Pendidikan berangkat dari rumah. Sekolah ini akan membantu Bapak Ibu juga, jadi mohon gayung bersambut ya, gayung bersambut. Bapak Ibu juga memperhatikan putra putrinya, kita juga di sekolah memperhatikan putra putrinya panjenengan. Semoga dengan doa restu dari Bapak Ibu, anak-anak di sekolah juga mendapatkan ilmu yang berkah, kemudian bisa menjadi anak yang punya kepribadian baik. Tentunya nanti kembalinya kemana? Ke orang tuanya juga. Nggih, mumpung guru putrane wis pinter memeli, mumpung guru putrane wis pinter bangga, nanti sakit orang tua ketika Dek ojo HP-an, tapi sembunyi-sembunyi HP-an. Statusnya DE disembunyikan. Pasang upload TikTok, mamanya nggak TikTokan, belum tidak terkontrol, masih dini. Derek titip, mama, papa luangkan waktu untuk anaknya, luangkan waktu untuk bisa memantau putra putrinya dalam pemanfaatan HP yang bijak. Relakanlah waktu 1 jam atau setengah jam untuk panjenengan duduk bimbingan bareng ambil putranya, supaya anaknya bisa dekat dengan orang tuanya, tidak sampai terjadi curhat-curhat ke tempat yang lain. Dampaknya fatal Bu, fatal sekali. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon dengan sangat dari sini Bapak Ibu benar-benar ada perhatian lebih untuk putra putrinya. Dan nanti akan dilanjutkan materi secara khusus, mungkin berbagi sharing apa yang sudah didapatkan oleh narasumber dari pemerintah Kota Surabaya, supaya Bapak Ibu juga bisa menambah banyak pengetahuan bagaimana cara dan tipsnya bisa mendampingi anak-anak di rumah ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mai Hustina SPD atas sambutan dan juga motivasi yang telah disampaikan. Semoga menjadi bekal dan penguat bagi kita semua dalam mendampingi putra putri kita di era digital ini. Memasuki acara berikutnya yaitu alih informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Resti Dian Aslimani SPD, ibunda dari Mbak Delisa Mikaela Putri. Kepada Ibu Resti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semua, bapak-bapak. Ya, saya perwakilan wali murid sama seperti dengan semua. Anak saya Delisa kelas 6. Kebetulan tanggal 14 kemarin Pemkot mengadakan acara mengundang satu perwakilan komite sekolah wali murid ke gedung sebelumnya di Arif Rahman Hakim ya, di Hall Surabaya, Convention Hall Surabaya. Nah, di sini Pak Eri punya gawe. Kenapa sampai ada undangan sosialisasi gawe sehat?
tahu ya yang dimaksud dengan gawai ya. Suara saya kedengaran sampai belakang, maaf. Jadi gawai itu adalah handphone. Kenapa sampai Cak Eri benar-benar memperhatikan ini? Karena Cak Eri merasa bahwa majunya Surabaya itu bergantung dari anak kita, dari generus Surabaya, warga kota Surabaya, generasi penerusnya. Dan melihat bahwa gawai ini penting, tapi juga ada mudorotnya, bahwa negatif-negatifnya itu harus kita pantau. Dan kita tahu bahwa anak kita itu sudah beda generasi ya dengan kita ya. Kita mungkin masih gen milenial, sedangkan anak kita itu gen alpha, gen Z ya. Tentunya beda penanganan dengan apa yang kita terima ketika kita masa kecil, tanpa bermaksud merendahkan atau menilai kurang dengan didikan orang tua kita dulu, tapi kita harus upgrade sebagai orang tua, tetap harus belajar parenting. Gampang, banyak yang murah, kita pasti punya IG kan, ibu-ibu, bapak-bapak punya IG. Nah di situ tuh banyak FYP tentang parenting, bisa di follow untuk akun-akunnya. Di situ kita bisa belajar gimana menghadapi anak kita yang masuk di generasi Gen Z, Gen Alpha. Karena mereka itu beda dengan kita ketika kita masih kecil. Nah mungkin yang masih kelas 1, kelas 2 belum dipegangi handphone, tapi kan mereka sudah pinjam ya. Nah mereka itu belum tentu hanya menggunakan game. Apakah ketika pinjam kita bisa memastikan anak itu hanya untuk melihat game? Nah ini sedikit saya sharing karena jujur alhamdulillah di sosialisasi di tanggal 14 itu saya banyak belajar karena banyak narasumber yang berkompeten. Jadi pertama Cak Eri juga benar-benar dia itu minta tolong kepada semua wali murid yang datang ke sana, karena sana yang diundang itu dari SD, SMP se-Surabaya. Dia benar-benar minta tolong untuk pengawasan anaknya. Benar-benar minta tolong karena sudah mulai banyak tawuran, terus geng motor, terus apa itu namanya yang malam-malam gangster ya, itu sudah mulai banyak. Nah jadi benar-benar minta tolong, diawali dengan handphone, gawai. Narasumbernya itu nggak main-main, dari kelas BNN, dari divisi Polrestabes. BNN tahu ya, ibu-ibu ya, Badan Narkotika Nasional. Dari Densus 88. Kenapa aku sampai Densus juga dilibatkan? Kita bisa melihat dari case SMA 72 Jakarta. Apakah ada yang masih ingat ketika salah satu siswanya ngebom masjid di sekolahnya, dan ternyata dia korban bullying. Dia menyimpan dendam, tapi malah kena ke banyak orang ya. Nah itu kita cukup prihatin. Orang tuanya belum bisa mengawasi sampai anak itu merakit bom sendiri. Dari mana dia cari ilmu itu? Dari handphone. Dia memang korban bullying, tapi dia tidak punya tempat untuk menyuarakan. Aku ini korban, aku harus bilang ke siapa? Akhirnya bertindak seperti itu. Makanya kemarin juga salah satu narasumbernya adalah dari Densus. Saya kaget, sampai Densus gitu ya. Jadi ternyata banyak sekali dampak dari gawai ini yang perlu kita pantau. Dari narkoba, sampai ada istilah orang yang sudah addicted atau kecanduan HP sama dengan kecanduan narkoba, sampai disamakan seperti itu. Karena dari handphone pun kita bisa dengan mudah mengakses bagaimana mendapatkan narkoba itu, dan itu dari segala umur, nggak peduli umur berapapun bisa dengan mengakses. Bagaimana cara membeli narkoba, bagaimana membuat bom, bagaimana banyak sekali. Nah seperti yang juga Ibu May infokan tadi ya, dan itu juga diinfokan oleh Cak Eri,
ilmu atau karakter siswa anak kita berawal dari rumah. Jadikan orang tua itu tempat untuk anak itu cerita. Tidak hanya dengan ibunya ya, tapi dengan bapaknya juga. Karena ternyata tingkat fatherless di Surabaya cukup tinggi. Apa fatherless? Ada orangnya kita punya seorang ayah, tapi tidak merasakan keberadaannya. Karena kalau perempuan enak aja kita curhat ke ibunya, tapi kalau laki-laki kadang ada rasa sungkan. Ya disitulah sosok seorang ayah. Tapi perempuan juga penting membutuhkan sosok seorang ayah. Jadi jangan sampai, maaf ya, ini untuk bapak-bapak merasa bahwa saya sudah mencari nafkah, saya sudah memberi uang, sudah cukup. Itu tidak. Sama, kita juga sama-sama belajar. Saya juga. Jadi saya memposisikan ke anak saya itu sebagai sahabat. Saya bilang, kamu kalau ada apa-apa, kalau ada apa-apa cerita ke mama. Baik salah atau benar itu nggak masalah. Kamu itu masih wajar salah karena masih kecil dan belum tentu sudah ada yang ngasih tahu. Siapa tahu mama yang lupa ngasih tahu. Mama yang sudah tua kayak gini aja masih bisa salah. Kita saling mengingatkan, Dek. Mama sudah ngasih tahu ini tuh nggak benar. Ternyata mama mengakui. Adik mengingatkan mama dengan cara yang sopan. Ada juga kalau itu ternyata enggak, itu adik cerita ternyata itu salah, Dek. Ya itu jangan diulangi lagi. Nah kita partner di sini biar anak itu nyaman cerita apa aja. Jangan menyalahkan anak, jangan memarahi anak, apalagi sampai memukul. Karena sudah beda zaman ya. Mereka tidak akan mau kalau dilarang. Dek ini dilarang, itu dilarang. Kenapa? Pasti akan tanya alasannya. Beda dengan kita dulu kalau dilarang pasti langsung takut. Aduh dilarang ya udah, mau ngomong pun, mau argumen pun juga nggak berani karena pasti akan dibilang anak durhaka kamu, kok suka komen suka ini. Nah cukup dengarkan aja. Dulu kan kita seperti itu ya, patriarki banget. Nah kita nggak bisa, kita tidak bisa, kita harus upgrade, kita harus memahami. Jangan sampai anak-anak itu nyaman curhat di tempat lain, entah itu di tempat lain, entah itu di handphone, bahaya. Saya juga bilang sama papanya Delisa ini tipe yang pendiam. Teman-temannya anak bilang banyak yang sudah punya pacar. Ya saya bilang kalau papa ini, saya bilang suami saya kalau papa ini orang yang diam, nggak perhatian, nggak ngajak anak ngobrol, curhat, deep talk, istilah sekarang deep talk gitu ya. Ya dia akan mencari kenyamanan di laki-laki lain. Apa mau masih kecil? Seperti itu. Ya kalau misalkan ada teman yang memang baik mengarahkan ke ibadahnya lebih kuat lagi, kalau ternyata enggak. Jadi kita posisikan sebagai orang tua itu adalah sebagai partner yang saling mengingatkan. Kita sebagai orang tua itu hanya menang pengalaman karena kita sudah hidupnya lebih lama, jadi tahu mana yang benar mana yang enggak. Jadi sekali lagi Bapak Wali Kota itu benar-benar meminta kepedulian kita tentang anak kita. Memang Kak Eri juga bilang banyak yang kita tuh fokus cari uang ya untuk bertahan hidup atau untuk masa depan menabung, tapi jangan lupakan anak, bahwa anak itu titipannya Allah, itu amanah, itu bukan punya kita. Kita aja kalau dititipi barang sama orang pasti ya dijaga, apalagi anak. Bahkan Jari pun mengingatkan anak itu tiketnya kita, dan ini benar ada hadisnya. Kalau anak itu baik, kita bisa masuk surga. Tapi anak juga bisa mengantarkan kita masuk neraka. Bahkan beliau bilang banyaknya musibah di Surabaya itu berkeling sebagai pengingat. Apakah kita itu sudah baik dan merawat titipannya Allah kayak gitu? Walaupun banyak faktor lain, tapi fokus ke itu dulu. Di sela-sela kesibukan kita mencari rezeki untuk bertahan hidup, untuk menabung masa depan, mungkin jangan lupakan anak. Jangan merasa bahwa oh saya sudah memberi anak saya makan, udah cukup. Atau yang ada rezeki lebih, oh ya saya sudah kasih HP, udah kasih apa yang dia minta, itu sudah cukup. Itu tidak. Makanya sampai ada sosialisasi penggunaan gawai, bahwa
gawai ini penting. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, tapi harus dipantau penggunaannya sesuai dengan bijak, dengan baik. Anak saya jujur, saya kasih pegang handphone itu kelas 3. Karena saya waktu itu masih kerja dan untuk komunikasi, saya melihatnya adalah untuk komunikasi dengan anak, saya kasih handphone. Saya juga bilang, walaupun banyak juga waktu itu yang, lu kenapa kok sudah dipegangi handphone sendiri, gini-gini, bla 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 bla. Pertama, kalaupun nggak dipegangi handphone, apa jaminannya anak itu tidak mengetahui hal-hal yang negatif? Bisa dengan dia pinjam temennya, terus diajari yang ini. Jadi mending saya kasih tahu semua. Karena nanti ya anak walaupun meminjam handphone kita itu tidak akan digunakan hanya game, tapi mengakses yang lain. Nah, akses yang lain itu tidak ada batasan umur. Sekarang ya kenyataannya seperti itu. Walaupun dia masih kecil, yang dilihat itu belum tentu sesuai tontonannya. Benar nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Jadi ketika anak itu sudah mulai lihat TikTok, lihat yang lain, itu kan udah nggak karuan dia itu ya, segala umur kan. Ya sudah, saya masukkan aja. Apa yang saya masukkan? Segala ilmu baik itu ya. Ini negatif deh. Kenapa nih bilang negatif? Karena Allah melarang. Kenapa Allah melarang? Sudah jangan banyak bertanya. Karena banyak bertanya kayak Bani Israel. Udah, ini tetapannya Allah. Ini Nabi Muhammad juga nggak suka. Terus ini yang kayak gini tuh jelek karena berakibatnya gini. Negatifnya saya kasih tahu semua. Daripada dia tahu di yang lain dari luar, saya kasih tahu semua. Karena saya terbiasa terbuka apapun. Saya ada masalah cerita, dia ada masalah cerita, jadi enak. Apapun itu, bapakmu gede, kadang kayak gitu. Saya juga curhat. Saya posisikan sebagai partner supaya apa? Dia terbuka. Kalau dia terbuka, kita gampang mengarahkan. Kalau mama, sama mama kayak gini nih, coba adik gini, coba gini. Karena anak sekarang, kamu nggak boleh gitu, kamu jangan gitu, nggak bisa itu, nggak bisa bapak-bapak. Kalau misalkan terus ada anak saya bilang, "Mah, aku suka katel." Oh iya, yang mana? Kasih tahu mama, nggak apa-apa. Biar dia terbuka dulu. Walaupun kalau saya pribadi ya, maaf, saya pribadi ya melarang kalau sampai berpacaran dan lain-lain. Itu saya pribadi, cuma dengan dia ngomong, adik tahu kan kalau suka boleh deh, tapi kalau ini ya dia udah tahu ya. Gitu. Saya kasih tahu. Kita sama-sama belajar. Saya salah, saya bilang minta maaf. Anak saya pun ketika salah juga nggak akan sungkan bilang minta maaf. Saya juga bilang adik, mama sayang adik. Anak saya juga akan bilang aku sayang mama. Kenapa? Kita sudah terbiasa seperti itu. Apakah bapak ibu sudah seperti itu? Nah, keren. Sekali lagi ya, kita tidak bisa menyamakan didikan orang tua kita dulu diterapkan untuk ke anak kita. Jauh berbeda, karena tidak bisa disepertikan seperti itu. Jadi mereka tuh akan diam. Case juga ada seperti yang di SMA 72 yang ngebom tadi ya. Itu ada film namanya, saya nggak lupa. Itu film luar ya dari Amerika. Tapi kisah nyata bahwa si cowok ini sudah SMA sering dibully ya. Terus orang tua menyaksikan anak itu pendiam, sering menggunakan handphone di rumah dan dia nggak pernah kemana-mana. Siapa sangka dia membunuh temannya. Dan orang tuanya itu tidak percaya sampai dibawa ke psikolog anaknya. Orang tuanya benar-benar disaksikan, anak saya baik, di rumah baik, nurut dan selalu di kamar. Bahayanya handphone ya. Anak kita tidak punya tempat untuk cerita dengan nyaman, dengan tampang. Nanti kalau aku cerita dimarahi. Jangan langsung dimarahi ya Bapak Ibu. Karena anak itu, ini sampai saya menganalisa karena saya melihat banyak dari anak-anak yang teman saya, terus saya juga sering belajar di parenting kayak gitu ya di ADPIG.
dari kecil sampai SMP, baik buruknya anak itu sebenarnya adalah dari orang tua. Jadi ketika anak itu sebenarnya melakukan kesalahan, kita ngaca. Apa yang sudah saya beritahu ke anak saya? Apa yang sudah saya berikan ke anak saya? Jangan merasa saya sudah kasih dia makan dengan layak, bergizi, fasilitas oke. Tapi apakah sudah memberikan tempat yang nyaman untuk mereka berbicara? Yang perlu Bapak Ibu juga ketahui ya, salah satu narasumber kemarin itu ada di Kementerian Informatika. Jadi sebenarnya ada lembaga Big Data. Big Data itu apa? Suatu lembaga yang dia itu bisa melihat semua WA, medsos, kegiatan medsos kita, kegiatan internet kita sedetail mungkin. Walaupun sudah kita hapus historinya, walaupun kita sudah hapus galerinya, walaupun sudah kita sembunyikan, itu bisa terbaca. Bisa terbaca. Nah, yang di Surabaya itu ada yang ditarik dengan hashtag ya, tagar atau dengan kata kunci. Itu kata kuncinya privacy. Ditariklah privacy. Ternyata buahnya anak-anak curhat yang tidak suka adanya razia handphone. Coba aja sih kalau guru ini juga diperiksa, enak aja HP-ku diperiksa. Bahkan sampai ketika tahu nih OSIS-nya ya, waktu itu OSIS ketika SMP SMA kan ada OSIS, mau ada razia handphonenya ada yang disembunyikan di pot, ada yang di tas bekal, ada yang dilem di bawah meja, macam-macam. Nah, nantinya saat ini kan memang berkembang ya undang-undangnya, ada undang-undang ITE, ada yang mereka itu sekarang juga gak kalah pintar dengan kita. Kalau merasa bahwa privasinya mereka itu dibongkar-bongkar, mereka akan lapor. Tak laporin aja. Makanya ada pertemuan antara Polres, kemudian Diknas, BNN, Densus, semua itu merumuskan bahwa kalaupun nanti ada semacam razia, tidak lagi menggunakan kata razia. Kita lebih friendly dalam pengecekan, pembinaan, penggunaan handphone di sekolah. Jadi sekolah itu kalau di sekolah nggak boleh bawa handphone, kalaupun bawa taruh di locker. Seperti itu, ada disediakan locker khusus. Kemudian nanti pada saat pengecekan tidak menggunakan kata razia, itu pun nanti mekanismenya diinfokan. Jadi kita benar-benar berusaha ya menyesuaikan perkembangan zaman. Ada perkembangan undang-undang juga, perkembangan generasi anaknya juga, bahwa mereka nggak bisa sekarang yang kalau dulu razia tas aja kita sudah takut zaman kita sekolah. Tapi kalau sekarang coba aja kalau HP-nya guru diperiksa, malah dia keluar di medsos. Nantang. Tipe anak sekarang seperti itu. Makanya ketika sudah dirumuskan oleh pihak Polres pun, ya ini yang sudah sesuai dengan undang-undang. Bagaimana merumuskan kita mengecek. Nah, mengeceknya pun pihak sekolah hanya secara general, seperti aplikasi yang ada di handphone itu apa aja. Jangan sampai ada aplikasi bahaya. Galeri, chat pribadi tidak dicek. Nah terus, sedangkan yang bahaya itu kan kadang galeri ya, disimpan kan yang mungkin porno atau chat yang mungkin kata-katanya kasar atau yang mengandung pornografi. Siapa yang ngecek? Orang tua. Makanya orang tua benar-benar diharapkan juga ketika anak itu pegang handphone sendiri harus tahu passwordnya. HP anak saya bawa itu pun passwordnya kita merumuskan bersama. Terus emailnya itu sama dengan email saya, yang artinya ketika saya browsing di Google, anak saya akan melihat history apa yang saya browsing. Jadi dia juga sering tanya, Mama habis searching ini ya? Oh iya. Ya kalau saya searching porno ya pasti ketahuan. Termasuk juga anak, walaupun sebenarnya ada cara untuk clear history. Cuman ketika saya menyamakan dengan emailnya, itu biar saya juga bisa tahu apa aja yang
anakku bernut, apa aja yang anakku browsing. Seperti itu ya, kita itu ngecek HP anak kita ya ketika dia sudah tidur, kadang tak cek. Walaupun di WA kadang ada yang berkata kasar, ada yang cyberbullying, ada juga anak saya itu ketika pegang handphone ada IG atau terangkat IG saya yang lama, terus wih komennya netizen kayak gini ya, akhirnya dia terbawa untuk berkomen seperti netizen yang pedes-pedes itu. Jadi saya bilang hati-hati deh kalau kita berkomen, kita tuh boleh suka nggak suka, tapi kalau nggak suka ya sudah, bukan untuk kita urusi, toh kita juga bukan manusia sempurna. Kalau memang ada yang kamu sukai dan itu bisa diambil positifnya, monggo. Tapi kalau kamu juga ini kok gini, ini harus kok gini, ini kok gini, ya sudah, di luar jangkauan kita. Tidak perlu untuk dikomentari, ngaca aja lah dulu. Saya bilang, adik, kalau kamu mau merendahkan orang, kamu bawa apa aja, ngacau. Sudahkah kamu lebih bagus dari dia? Anak saya sudah tak bilangin kayak gitu. Belum cukup umur kok sudah dibilangin kayak gitu. Sekarang itu sudah nggak ada batasan umur untuk informasi. Ada sisi baiknya, jujur membantu banget ketika ada soal-soal TKA yang sangat istimewa itu ya. Itu saya browsing juga. Jadi gawai HP ada positifnya. Untuk negatifnya, ya itu tadi perlunya pengawasan dari orang tua. Itu aja sharingnya. Nanti mekanisme mengenai cara pengecekan di handphone oleh orang tua, kemudian mekanisme sekolah itu merazia, istilahnya nanti bukan razia ya, lebih halus lagi. Itu insya Allah lebih lanjut diterangkan oleh Pak Nanan. Cuma itu tadi yang poin inti yang saya dapat ya. Jadi nggak main-main bahwa narasumber kemarin itu ya dari BNN. Artinya apa? Ternyata dampak handphone juga bisa mengarah ke narkotika. Dari Densus, karena apa? Penggunaan handphone bisa mengakibatkan radikalisme dan terorisme. Apa radikalisme? Menginginkan, intinya dia menginginkan perubahan secara drastis tanpa memikir panjang apakah itu baik atau negatif. Tapi belum tentu tanpa kekerasan. Kalau pakai kekerasan namanya terorisme. Menginginkan perubahan, suatu paham perubahan dengan kekerasan. Jadi kalau radikalisme belum tentu terorisme, terorisme pasti radikalisme, dan itu bisa melalui handphone. Penyebaran dan untuk mencari pengikutnya juga melalui handphone. Kemudian dari Kapolres, kemudian dari pihak Menristek itu kemarin jadi banyak memberikan informasi sampai kenapa sih jadi landasan kenapa kok apa itu namanya perlu adanya sosialisasi penggunaan gawai yang bijak. Artinya apa? Gawai tetap digunakan, HP tetap digunakan, tapi gunakan dengan bijak. Demikian deh. Ya seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Resti atas informasinya dan pengalamannya yang luar biasa ya ibu-ibu, bapak-bapak. Semoga kita semua bisa menerapkan juga dalam kehidupan sehari-hari kita untuk mendampingi putra-putri kita dalam penggunaan gawai dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang kami hormati, acara inti kita hari ini adalah sosialisasi penggunaan gawai yang akan disampaikan oleh Bapak Nanang Safiuddin SPDI. Kepada Bapak Nanang kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ibu Kepala Sekolah 1 Surabaya, yang saya hormati Keluarga Komite BSI dan juga Bapak Ibu Bapak Ibu orang tua dari kelas 1, 2, dan 3. Saya di sini bertugas untuk menyampaikan bagaimana caranya pemanfaatan gawai yang benar di keluarga, ya, di lingkungan keluarga. Sebelumnya saya tanya dulu
yang di rumah anaknya, putra putrinya memiliki HP sendiri, mohon untuk angkat tangan. Dipegangi HP sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, tadi tidak banyak ya karena mungkin kelas 1, 2, 3. Jadi saya akan langsung saja menyampaikan teorinya, jadi tidak langsung praktek. Tapi nanti jika kelas sesi atas kita praktek langsung karena ada hubungannya dengan pengecekan dan pengontrolan HP yang dimiliki oleh anak kita masing-masing ya. Nah Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan dulu beberapa aplikasi yang di dalamnya itu ternyata mengandung sesuatu secara tersembunyi. Itu ada ajakan untuk melakukan hal-hal negatif ya. Nah, mohon yang dari Polres. Saya ini sebenarnya tugasnya itu ngecek HP-nya siswa loh. Kalau untuk ngecek HP orang tua ini yang repot. Nanti ketika kita buka di situ berbagai macam aplikasi, nah itu ya. Jadi itu bisa dijadikan bahan refleksi bahwa kalau kita meminjamkan HP ke anak, kita juga harus benar-benar seleksi ya, selektif. Jangan sampai ada aplikasi yang di dalamnya itu ada sesuatu yang negatif dibuka oleh anak. Contohnya aplikasi cari jodoh misalnya. Tapi saya nah itu anak orang tua pas waktu tidur HP dipegang anak, dibuka-buka sendiri. Wah, Masya Allah dilanjutkan sendiri. Iya betul. Sampai ada telepon untuk orang tuanya itu saya tidak pernah telepon kok seperti ini ada. Dari telepon dari radikalisme. Nah, iya. Nah, Bapak Ibu pernah lihat simbol-simbol seperti ini ya? Simbol-simbol seperti ini seringkali dipakai oleh anak-anak di dunia gamenya masing-masing. Ternyata game-game seperti ini ada Nazi, Ukutan, itu adalah game-game anak nakal di luar negeri sana. Yang intinya adalah melawan orang tua, durhaka pada orang tua, melawan pemerintah, melakukan pemberontakan dan lain-lain sebagainya. Dan ini kadang menjadi tren. Tren itu ya sesuatu yang diikuti. Ini simbol-simbol yang ada di game-nya. Saya juga bukan pemain game, tapi saya lihat di anak saya sendiri yang lain kayak Free Fire itu ada seperti ini. Kayak game tembak-tembakan. Nah juga di situ juga ada Roblox. Nah seperti ini ya. Nah game ini tidak dilarang Bapak Ibu, tapi menjadi sarana perekrutan oleh jaringan ekstrim dan teror serta mengandung unsur kekerasan yang sebenarnya tidak boleh dicontoh. Kalau anaknya bisa mengantisipasi, memilih dan memilah mungkin bisa. Tapi kalau tidak, itu yang repot. Kayak Roblox, GTA, ini paling sering dimainkan. Game Sakura School itu ya Allah, ngeri saya kalau itu yang bahaya. Jadi saya kalau ya kita nggak bisa mencegah benar seperti kata ibu kepala sekolah, tidak bisa total, nggak boleh, itu nggak bisa. Anak pasti suatu saat
memegang itu dan tidak sengaja ya dia mengalami kejadian hal tersebut. Nah, tugas kita sebagai orang tua menasihati agar anak itu jangan diulangi lagi, tidak boleh dan sebagainya seperti itu deh. Terus untuk hal-hal yang sifatnya negatif kayak memukul, menembak, membunuh, merampok di tengah jalan itu hanya di dalam game, tidak boleh dilakukan di dunia nyata. Boleh dipraktek itu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, nanti sering-sering dicek ya. Bisa kan yang cek di HP-nya anak itu pakai yang gambar setting itu, kemudian di gambar setting itu nanti dicari aplikasi yang terinstal di HP tersebut. Nah dicari di yang di ini Android ya, yang aplikasi yang terpasang di situ, setelah aplikasi lihat semua aplikasi. Nanti saya kirim Bu pembagiannya. Setting aplikasi, semua aplikasi di situ itu dilihat ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada game-game yang mengandung ini belakangnya ada kasino, Toto 77 koin emas itu, berarti anak kita ya mudah-mudahan ambil bilang-bilangnya dihapus, aplikasi kencan, dan yang paling penting pinjam. Ya ini refleksi untuk diri kita masing-masing. Itu tidak boleh untuk anak. Ya. Tapi di sini saya yakin tidak ada ya. HP-nya anak loh maksudnya, HP-nya anak nggak ada ya. Jadi saya centang tidak ada semua. Terus ini Bapak Ibu, ada game-game yang terlarang ya. Judulnya mesti ada war, ada perang. Nanti di apa namanya di aplikasi itu kalau belakangnya ada war, ada gun, ada battleground, itu kalau bisa dihapus aja, dilarang aja anak main itu. Terus vault application yang ada gambar kuncinya, aplikasinya ada gambar kuncinya, tujuannya untuk menyembunyikan file atau menyembunyikan video yang ada di HP tersebut. Itu bisa hilang, bisa dilihat oleh orang lain. Nah itu juga kalau bisa dihapus, dibuka. Anak, intinya anak tidak ada sembunyi-sembunyian dari orang tua, intinya gitu. Boleh tak ada privasi, ada rahasia, tapi untuk urusan hal seperti ini kalau bisa rahasia atau privasinya itu yang positif. Yang negatif ojo dirahasiakan, kita harus benar-benar tahu anak itu. Terus ini aplikasi VPN itu aplikasi untuk akses global. Indonesia itu sebenarnya kan sudah ada Kominfo-nya, dan itu sudah di filter situs-situs apa saja yang tidak boleh ada, aplikasi apa yang tidak boleh diinstal, itu sudah ada semua. Tapi kalau diinstal VPN ini Bapak Ibu, itu bisa akses seluruh dunia, bahkan mulai dari konten pornografi, kekerasan, narkoba itu bisa. Yang repot lagi ada sisi yang paling jelek di dunia digital itu adalah dark web. Dark web itu masa jadi di atasnya internet, di apa namanya, di situs yang tidak muncul di Google tapi ada di dark web. Itu mulai dari jual beli organ tubuh, pembunuhan, atau pedofili, lain-lain semuanya ada di situ dark web. Itu kalau anak kita mungkin apa ya, antisipasi saja kalau anak kita semakin lama semakin besar. Kalau punya passion atau kesenangan di dunia internet itu, kalau arahannya ke situ, itu yang harus kita waspadai. Hanya sebagai untuk pelajaran. Sebenarnya hal-hal negatif itu kalau yang menjalani adalah orang baik, ya udah apa-apa Bu. Tapi orang jahat tambah ketemu hal seperti itu, kayak saya nih, apunten, jujur aja, hal negatif di dunia internet itu dari kuliah saya sampai sekarang itu ya banyak saya ketahui. Tapi kan alhamdulillah punya manfaat
sekarang ini untuk apa? Untuk mengetahui anak-anak nakal ini loh. Ayo, kamu buka situs ini ya. Kok tahu cerita-cerita tentang pembunuhan, tentang apa namanya ini mafia yang ada di Brazil, di Argentina, itu kan ada situsnya sendiri, Bu. Jadi geng narkoba mengeksekusi lawan musuhnya itu di video dikirim di situs itu ada situsnya sendiri. Dan saya tanya ke anak kelas 6 ada yang tahu, tidak banyak sih, ada yang tahu. Jadi kekerasan itu ternyata juga diketahui oleh anak-anak sekarang. Tapi hal tersebut bisa kita antisipasi dengan peraturan terbaru dari pemerintah Kota Surabaya ini. Kita berdoa bersama-sama semoga anak-anak kita itu dijauhkan diri dari hal-hal negatif terkait dengan penggunaan gawai ini ya. Karena itu Bapak Ibu, saya pesan kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sebagai orang tua, doanya itu yang paling didengar oleh Allah untuk Bapak Ibu sekalian. Selalu didoakan anaknya, didoakan terus mudah-mudahan anak kita semua itu selamat dari korban. Saya seperti cerita yang diceritakan Bunga tadi merinding ya. Bagaimana kalau itu adalah anak yang kita didik dari kecil, kita open, kita besarkan, kita sekolahkan. Kok tega-teganya ada orang seperti itu ya. Kita berdoa, kita selalu berdoa anak kita itu diselamatkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik jadi korban maupun jadi pelaku. Ya, itu Bapak Ibu ya. Sedikit dari saya seperti itu. Dan titip jika ada hal-hal yang bermasalah dengan HP-nya anak, di privasi, disembunyikan, itu konsultasi ke saya nggak Bapak? Pak, ini anak saya kok nggak mau ya HP-nya dibuka, ininya dibuka. Mungkin ada sesuatu, nanti saya gali informasi ketika anaknya berada di sekolah. Saya juga sering diskusi secara personal dengan anak-anak untuk mencari tahu pengalaman mereka, pemahaman mereka terkait dunia digital itu. Saya sering menggali itu. Jadi biar ke depan saya bisa melakukan antisipasi terkait hal-hal yang negatif yang terjadi di dunianya anak. Semoga anak kita semua ini dijauhkan dari hal-hal tersebut ya, yang negatif tersebut ya. Al-Fatihah. Demikian itu saja dari saya Bapak Ibu. Jadi untuk hal-hal lain nanti bisa kita lanjut di grup orang tua. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Nanang Syafiuddin SPDI atas sosialisasi yang telah diberikan. Nanti apa yang disampaikan oleh Pak Nanang juga akan di-share ke grup paling kelas, grup paling murid maksud saya, dan juga nanti bisa diterapkan ya Bapak Ibu untuk mengecek HP anaknya masing-masing. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab, monggo apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu kami persilahkan. Kami batasi 3 pertanyaan. Monggo. Ada titipan dari Pak Eri ya, terkait peraturan pemerintah Kota Surabaya dalam penggunaan gawai. Bapak Ibu bisa menggunakan acuan ini juga untuk menerapkan di rumah. Tadi PPT-nya baru saya dapat. Ya. Nah ini ya dari ya dari awal ya. Stop Mbak. Poin-poin penting dari surat edaran Wali Kota Surabaya. Di lingkungan sekolah tentunya siswa dilarang menggunakan gawai atau HP. Ini sudah aturan deh pada saat jam pelajaran kecuali atas instruksi guru atau untuk tujuan pembelajaran darurat. Jadi biasanya ini ada di SMP deh atau siswa kelas 6. Kalau 1, 2, 3 insya Allah boten. Siswa dilarang memang membawa HP. Guru dan teknik dilarang menggunakan gawai saat mengajar untuk menjaga interaksi, kecuali memang digunakan sebagai media pembelajaran. Sekolah wajib menyediakan tempat penitipan gawai untuk SMP ini. Sekolah wajib melarang akses konten kekerasan, pornografi, perjudian, cyberbullying dan hoax. Ini adalah aturan dari aturan pemerintah Wali Kota Surabaya yang diperuntukkan di sekolah dalam pemanfaatan gawai. Sedangkan di rumah, di lingkungan keluarga sangat dibutuhkan. Monggo Bapak Ibu, orang tua meminta
tolong putra-putrinya dibatasi dalam penggunaan gawai maksimal 2 jam per hari di luar kebutuhan belajar. Berarti lek sinau oleh Bapak Ibu ngerjakan online, belajar rumus TKA, tips mengerjakan TKA dan itu boleh. Tapi siswa juga butuh refreshing loh, diizinkan maksimal 2 jam per hari di luar kebutuhan belajar. Yang kedua, orang tua didorong mendampingi anak saat daring, mengaktifkan parental control serta menciptakan area bebas gawai di rumah. Jadi ada titik-titik tidak boleh main HP. Monggo di dalam kamar tidak boleh main HP karena kan panjenengan tidak bisa masuk bisa. Monggo nggih. Ini aturannya sudah ditetapkan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan di rumah. Meningkatkan literasi digital dan diskusi tentang risiko internet. Jadi pulang dari sini Bapak Ibu coba browsing video efek HP, efek begini, efek begitu ya, panjenengan tunjukkan ke putranya. Ini nanti kita share juga di grup wali murid ya, supaya Bapak Ibu juga menyampaikan ini loh, Dik, dilarang sama kota Surabaya. Ayo udah boleh, nanti Mama juga ikut masuk pelanggaran hukum. Sebab tidak bisa memantau putranya dengan baik. Gitu nggih, hanya itu saja tambahannya. Nanti minta tolong disiarkan ke grup wali kelas juga untuk titipan aturan pemerintah Kota Surabaya. Demikian Bapak Ibu, monggo saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Bu Mai untuk informasi tambahannya. Bapak Ibu bisa menerapkannya ya dalam di rumah dalam penggunaan gawai anak-anaknya. Hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara sosialisasi penggunaan gawai pada pagi hari ini. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Apabila selama memandu acara saya terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih